Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uya Fitrianisa, NIM 230701901115. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dualitas. Definisi dari prinsip dualitas yaitu prinsip dualitas mengemukakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Apabila kita memiliki dua konsep yang berbeda dan bernilai benar, kemudian jika kita pertukarkan kedua konsep tersebut dan bernilai benar, maka kita sudah menggunakan prinsip dualitas dalam dua konsep tersebut. Contohnya yaitu, 1. Di Amerika, kemudi mobil berada di sebelah kiri depan. 2. Di Indonesia, kemudi mobil berada di sebelah kanan depan. Peraturan A. Di Amerika Serikat. 1. Mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. 2. Mobil pada jalan yang berlajur banyak, jalur kiri untuk mendahului. 3. Mobil lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Peraturan yang kedua yaitu di Indonesia. 1. Mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. 2. Pada jalur yang berjalur banyak, jalur kanan untuk mendahului. 3. Bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Konsep kemudi mobil di Amerika dan Indonesia jika menggunakan peraturan lalu lintas yang tercantum di atas, keduanya bernilai benar. Prinsip dualitas pada kasus di atas adalah konsep kiri dan kanan dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Indonesia. Dengan demikian, konsep baru yang telah dipertukarkan tersebut bernilai benar. Maksudnya bernilai benar yaitu, kan di sini ada di Amerika, kemudi mobil berada di sebelah kiri. Di sebelah kiri juga berlaku di Indonesia, yaitu mobil harus berjalan di sebelah kiri. Bila lampu merah menyala, mobil belok kiri. Berarti kan boleh dipertukarkan dan ini bernilai benar ya. Terus yang kedua, di Indonesia kemudi mobil berada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini juga berlaku di Amerika Serikat. Contohnya, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Kan di kiri bisa digunakan di Amerika Serikat dan juga Indonesia. Di sebelah kanan bisa digunakan di Indonesia dan Amerika Serikat. Dan pernyataan tersebut bernilai benar, maka ini bisa disebut dengan penggunaan prinsip dualitas. Selanjutnya yaitu prinsip dualitas pada himpunan. Misalkan D adalah suatu kesamaan atau identiti yang melibatkan himpunan dan operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika D bintang merupakan kesamaan yang berupa dual dari D, maka dengan mengganti operasi gabungan diubah menjadi irisan, operasi irisan diubah menjadi himpunan, dan himpunan kosong diubah menjadi himpunan semesta diubah menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka operasi-operasi tersebut pada kesamaan di bintang juga benar. Ini dualitas dari hukum aljabar. Dualitasnya itu hanya diubah seperti yang sebelumnya seperti ini. Misal gabungan diganti irisan, di sini hukum identitas A gabungan himpunan kosong menjadi A. Berarti A, terus gabungannya diubah menjadi irisan, dan himpunan kosongnya diubah menjadi himpunan semesta. Pada hukum idempoten, yaitu A gabungan A sama dengan A, di sini hanya merubah gabungan, soalnya A tetap A. Terus hukum nol atau dominasi. Dalam
Di hukum identitas ini, A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dualitasnya yaitu A irisan menjadi gabungan dan himpunan kosong menjadi himpunan semesta. Terus hukum distributif. Ini juga hanya merubah itu gabungan menjadi irisan dan irisan menjadi gabungan. Kelima yaitu hukum idempoten, A gabungan A komplement sama dengan A, dualnya itu menjadi A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. A di sini menjadi himpunan kosong. Terus hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu A gabungan B sama dengan A irisan B, dualnya menjadi A irisan B sama dengan A gabungan B. Yang ketujuh yaitu hukum penyerapan, A gabungan dari A irisan B sama dengan A, dualnya menjadi A irisan dari A gabungan B sama dengan A. Hukum nol atau I. Ini himpunan kosong menjadi himpunan semesta dan dualitasnya itu himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Hukum yang ke-9 yaitu hukum komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A. Dualitas dari hukum komutatif yaitu A irisan B sama dengan B irisan A. Yang terakhir yaitu hukum asosiatif. A gabungan dari B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Dualnya yaitu A irisan dari B gabungan C sama dengan A irisan dari A irisan B irisan C. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Mardayani, NIM 23070190109. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip dualitas yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Langsung saja ya. Dalam membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau merepresentasikan suatu pernyataan dengan cara lain, dengan menggunakan bantuan himpunan, ada beberapa cara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang membuktikan kebenaran dengan cara lain, yaitu dengan cara menggunakan diagram Venn dan menggunakan aljabar himpunan. Langsung saja yang pertama yaitu pembuktian menggunakan diagram Venn. Di sini ada soal ya. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, tunjukkan bahwa A irisan dari B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan dari A irisan C dengan diagram Venn. Cara ini dilakukan bukan dalam pembuktian formal, dengan menggambarkan sejumlah himpunan yang diketahui dan mengarsir setiap operasi yang diinginkan secara bertahap, sehingga diperoleh himpunan hasil operasi secara keseluruhan. Kedua diagram Venn memberikan arsiran yang sama. Nah, jika nanti kedua diagram Venn itu arsirannya sama, maka terbukti bahwa A irisan dari B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan dari A irisan C. Langsung saja kita buktikan ya. Nah, di sini kita akan membuktikan yang sebelah kiri dulu, yaitu A irisan dari B gabungan C. Yang pertama, langkah awal kita akan mencari B gabungan dari C. Kita membuat diagramnya. Seperti ini, lalu kita arsir. Nah, kenapa kita arsir semuanya? Karena gabungan. Gabungan tersendiri mempunyai arti yaitu kumpulan. Jadi maksudnya itu ini di dalam diagram ini adalah kumpulan anggota B dan C, otomatis diarsir semua. Langkah yang kedua yaitu A irisan dari B gabungan C. Kita sudah mencari B gabungan C, mendapatkan diagram seperti ini, lalu ditambahkan
diagram A-nya, lingkaran di atas ya. Lalu kita arsir. Nah, kenapa yang diarsir hanya bagian ini? Karena semua anggota A, tidak semua anggota B dan C. Lanjut, yang kita membuktikan yang sebelah kanan. A irisan B gabungan dari A irisan C. Langkah yang awal kita mencari A irisan B. A irisan B. Ini ya, yang diarsir hanya tengah. Alasannya sama. Karena tidak A, semua anggota A bukan anggota B. Lalu kita mencari A irisan C. Seperti ini jadinya dengan arsiran di tengah saja alasannya sama. Nah, jika kedua diagram ini disatukan, maka menjadi seperti ini. Maka dari itu terbukti bahwa A irisan dari B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan dari A irisan C. Lanjut, yang kedua yaitu dengan cara pembuktian menggunakan aljabar himpunan. Sebelum memasuki soal, ini ada kaitannya dengan hukum-hukum aljabar himpunan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Lanjut, yaitu di sini ada soal. Tunjukkan bahwa untuk sembarang himpunan A dan B berlaku. Yang pertama, A gabungan dari A komplement irisan B sama dengan A gabungan B. Yang kedua yaitu A irisan dari A komplement gabungan B sama dengan A irisan B. Langsung saja kita jawab yang pertama. Kita membuktikan yang sebelah kiri ya. Yang pertama yaitu A gabungan dari A komplement irisan B. Kita menggunakan hukum distributif, yaitu menjadi A gabungan A komplement irisan A gabungan B, yaitu distributif. Seperti ini ya perkaliannya. Nah, ini yang ada di dalam hukum tabel yang sudah dijelaskan teman saya. Terus lalu kita dapatkan ini, kita menggunakan hukum komplement, yaitu mendapatkan U irisan dari A gabungan B. Nah, hukum komplement dituliskan seperti ini. Jika A gabungan A komplement sama dengan U. Ini ya yang ini. A gabungan A komplement, maka jadinya ini U. Lanjut, kita menggunakan hukum identitas, yaitu menjadi A gabungan B. Hukum identitas sendiri itu jika A irisan U sama dengan A. Nah, ini kita lihat ya. Ini diumpamakan A gabungan B ini A. Maka hasilnya terbukti bahwa A gabungan dari A komplement irisan B itu sama dengan A gabungan B. Yang kedua yaitu kita membuktikan A irisan dari A komplement gabungan B sama dengan A irisan B. Kita membuktikan yang sebelah kiri lagi. Yaitu ini A irisan dari A komplement gabungan B. Kita menggunakan hukum distributif lagi, yaitu mendapatkan hasil A irisan A komplement gabungan dari A irisan B. Lalu kita gunakan hukum komplement yang mendapatkan himpunan kosong gabungan dari A irisan B. Nih, hukum komplement tersendiri jika A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Nih, A irisan A komplement menjadi ini, himpunan kosong. Lalu kita lanjutkan dengan menggunakan hukum identitas, yaitu yang berbunyi A jika A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Nih, A gabungan dari A irisan B. Ini misalkannya A. Otomatis ini turun jadi A irisan B. Maka terbukti bahwa A irisan dari A komplement gabungan B sama dengan A irisan B. Cukup sekian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulana Nur Azizah, NIM 230701957. Saya di sini akan menjelaskan tentang multiset. Apa itu multiset? Multiset atau himpunan ganda adalah himpunan yang unsurnya boleh berulang, tidak harus berbeda. Seperti contoh, A sama dengan 1, 1, 1, 2, 2, 3. B sama dengan 2, 2, 3. 2. C sama dengan 3, 3, 4. Mengapa demikian himpunan A, B, dan C dikatakan himpunan ganda? Karena dalam himpunan A, B, dan C terdapat unsur yang berulang, seperti himpunan A, 1, 1, 1, 2, 2, B, 2, 2, 2, C, 3, 3. Dalam multiset terdapat multiplisitas. Multiplisitas suatu unsur pada multiset adalah jumlah kemunculan unsur tersebut pada multiset. Seperti contoh, M sama dengan 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1. Penyelesaian. Multiplisitas 1 adalah 4, multiplisitas 2 adalah 3, dan multiplisitas 3 adalah 2. Nah, dapat kita buktikan bahwa multiplisitas 1 adalah 4. Mari kita hitung himpunan M. Terdapat angka 1 berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi multiplisitas 1 adalah 2. Multiplisitas 2 adalah 3, 1, 2, 3. Multiplisitas 3 adalah 2, 1, 2. Himpunan set merupakan contoh khusus dari suatu multiset, yang dalam hal ini, multiplisitas dari setiap unsurnya adalah 0 dan 1. Himpunan yang multiplisitas dari unsurnya 0 adalah himpunan kosong. Misalkan, P dan H adalah multiset. Operasi yang berlaku pada dua buah multiset tersebut adalah sebagai berikut. A. P gabungan H merupakan suatu multiset yang multiplisitas unsurnya sama dengan multiplisitas maksimum unsur tersebut pada himpunan P dan H. Contoh, P sama dengan A, 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 C, D, D, dan H sama dengan A, A, B, C, C. Maka P gabungan H sama dengan A, 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 B, C, C, D, D. Mengapa pada himpunan P gabungan H tidak tertulis semua anggota P dan H? Padahal yang kita tahu sebelumnya bahwa gabungan itu adalah jumlah keseluruhan atau anggota keseluruhan dari P dan H. Karena pada multiset P gabungan H itu tertulis multiplisitas unsurnya sama dengan multiplisitas maksimum. Jadi di sini yang ditulis hanya multiplisitas maksimum, jumlah kemunculan unsur tertinggi atau terbanyak dalam himpunan P dan H. Nah, seperti himpunan P itu A-nya ada 3 dan H itu ada 2. Jadi yang ditulis di sini hanyalah 3 saja. Tuh. Begitu juga D sama C juga sama, itu yang ditulis yang 2, bukan yang 1. B, P irisan H adalah suatu multiset yang multiplisitas unsurnya sama dengan multiplisitas minimum
unsur tersebut pada himpunan P dan Q. Contoh, P sama dengan A, C, D, D, dan Q sama dengan A, B, C, C. Maka P irisan Q sama dengan A, C. Nah, sebenarnya P irisan sama gabungan itu hampir sama, cuman perbedaannya kalau P gabungan Q itu kita menulis unsur multiplisitasnya tertinggi atau maksimum. Kalau P irisan Q itu multiplisitas minimum, unsur terkecilnya atau jumlah kemunculan unsur itu paling sedikit. Jadi seperti A, P itu terdapat 3, Q itu ada 2. Jadi di sini yang ditulis adalah 2. 3A, 1, 2, 3. Begitu B, C, dan D. Soal, diketahui A sama dengan 1, 2, 2, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7. B sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 12. Dan C sama dengan 2, 4, 8, 20. Tentukan hasil dari operasi himpunan A irisan B dikurangi C. Penyelesaian. A irisan B dikurangi C sama dengan himpunan A yaitu 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irisan himpunan B yaitu 1, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6. Dan kurangi C yaitu 2, 4, 8, 20. Sama dengan A irisan B 1, 2, 2, 3, 5, 6. Dikurangi C 2, 4, 8, 20. Sama dengan 1, 2, 3, 5, 6.